Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Saya Ria Angelia Permatasari dengan nomor NIM 25111174430. Saya berasal dari kelas 2025A. Saya adalah seorang mahasiswa PGSD yang sedang belajar banyak tentang dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya beruntung sekali bisa mengobrol tentang cara mendidik untuk membentuk karakter di sekolah dasar dengan seorang guru SD yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Suparma SPB yang sudah bertahun-tahun mengajar anak-anak dan menanamkan karakter positif sejak dini. Halo Bapak Suparma. Halo juga. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik. Untuk saat ini, Bapak Suparma mengajar di mana dan di kelas berapa, Bapak? Saya mengajar di SDN Linden 1 Kecamatan Kuadungan Kabupaten Ngawi, mengajar di kelas 2 SD. Begitu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ya, Bapak. Ya, Untuk pertanyaan pertama, menurut pengalaman Bapak Suparma, seberapa penting sih pendidikan karakter itu ditanamkan di sekolah dasar? di sekolah dasar itu adalah merupakan pendidikan yang sangat penting untuk penerapan karakter pada siswa-siswa di kelas 2 SDN Linden 1. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak untuk mendidik anak-anak agar karakter itu bisa tertanam? Apakah bisa Bapak contohkan dalam kehidupan sehari-hari? Ini bisa saya terapkan di sekolah. Begitu dulu sebelum masuk kelas, anak-anak sudah saya biasakan untuk berbaris, sehingga ini untuk menerapkan karakter di kedisiplinan. Kemudian setelah masuk kelas, anak-anak saya suruh untuk berdoa. Ini merupakan penerapan karakter untuk keagamaan religius. Kemudian setelah berdoa, anak-anak saya tanyai satu persatu apakah tadi malam itu sudah belajar dan sudah mengerjakan tugas yang saya berikan kemarin sebelum pulang. Ini untuk menerapkan karakter pada tanggung jawab. Karena apa? Kalau anak-anak ini saya beri tugas untuk mengerjakan tugas di rumah, melaksanakan tugas dengan baik, berarti dia ini mempunyai karakter tentang tanggung jawab. Sehingga karakter yang saya terapkan di murid-murid saya ini adalah yaitu karakter tentang kedisiplinan, tanggung jawab, jujur, dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda memandang peran gadget dalam pendidikan karakter anak-anak di era digital ini? Nah, ini peran gadget karena sekarang ini sudah eranya era informasi, era digital, maka anak yang masih sekolah dasar ini harus benar-benar diberi pengertian bahwasanya penggunaan gadget ini ada dua macam. Satu yaitu ada yang bernilai positif, yang kedua ada yang bernilai negatif. Yang bernilai positif misalnya ini anak-anak bisa melihat atau mempelajari tentang pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kemudian ada yang sifatnya negatif, yaitu penggunaan gadget yang misalnya untuk permainan, untuk game dan sebagainya, itu seharusnya tidak digunakan untuk para siswa di kelas saya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, metode atau strategi apa sih yang paling efektif dalam mengajarkan pendidikan karakter di sekolah? Pendidikan karakter yang saya terapkan di sekolah dasar adalah pendidikan holistik, sehingga penerapan tentang pendidikan yang berkarakter yang baik itu perlu diberikan sejak anak itu mulai di sekolah dasar, di pendidikan dasar, sehingga nanti bisa menentukan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan pendidikan karakter pada siswa sekolah dasar? Ya, kita lihat atau kita pahami setiap harinya bahwasanya anak itu sudah kelihatan mereka ini mempunyai karakter yang seperti apa, sehingga apabila mereka ini sudah karakter yang sudah bagus, ini cukup bisa dipertahankan
Tapi apabila mereka ini masih karakternya belum begitu baik, itu masih perlu kita berikan pengarahan, pembelajaran, sehingga bisa dia itu menjadi berkarakter yang baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih perbedaan pendekatan pendidikan karakter yang dulu dengan yang sekarang dan apa yang berubah? Serta berikan penjelasannya ya Bapak. Ya, memang kalau pendidikan karakter yang dulu ini tidak begitu sulit. Karena apa? Karena di zaman dulu ini belum ada pengaruh-pengaruh yang kuat misalnya di kemajuan teknologi seperti sekarang ini, sehingga anak itu masih mudah untuk diarahkan, untuk dianjurkan supaya mereka ini berkarakter baik. Tapi sekarang ini karena banyaknya teknologi, misalnya saja HP, sehingga anak ini sudah semakin sulit. Mereka itu banyak banyak hambatan, banyak tantangan, sehingga ini sebagai wali kelas ini memang harus benar-benar bisa untuk mengarahkan supaya anak ini nanti menggunakan uh, gadget yang seperti sekarang ini atau teknologi sekarang ini untuk menjadikan karakter mereka ini menjadi karakter yang baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebagai seorang mahasiswa calon guru, apa sih yang bisa saya pelajari dari pengalaman Bapak dalam mendidik karakter? Ya, nanti semoga kamu benar-benar jadi guru ya. Ini kalau jadi guru itu memang ya katakan sulit, karena apa? Kalau jadi guru itu tidak hanya memberikan pelajaran di akademik saja, sehingga ini anak itu perlu bahwasanya sebagai seorang guru itu harus bisa menjadi contoh pada dirinya sendiri, kepada siswa-siswanya atau murid-muridnya, sehingga anak nanti bisa melihat bahwa gurunya nanti benar-benar bisa dicontoh kita, sehingga dia itu bisa menerapkan di keluarganya masing-masing atau di masyarakat, bahkan juga di sekolah. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa harapan Bapak untuk pendidikan karakter di Indonesia di masa depan? Untuk permohonan saya ya, permintaan saya semoga nanti dengan era yang sekarang ini apa-apa sudah semakin maju, ini semoga saja uh, tidak mempengaruhi untuk pembentukan karakter pada siswa, sehingga nanti pada masyarakat, sehingga nanti anak-anak ini yang mulai sekarang terbentuk harus mempunyai karakter yang sangat bagus, sehingga nanti uh, tidak merupakan ya uh, karakternya itu di masyarakat tidak menjadikan karakter yang buruk atau tidak baik. Untuk pertanyaan terakhir, adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada guru lain atau calon guru seperti saya tentang pentingnya pendidikan karakter? Ya, ini sebagai calon guru atau bahkan guru-guru yang sudah mengajar sampai sekarang ini tolong benar-benar tanamkan karakter pada siswa supaya anak-anak ini benar-benar mempunyai karakter yang sangat baik, sehingga nanti tidak mempengaruhi kehidupan di masyarakat yang akan datang. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Suparma atas waktu dan cerita berharganya yang Terima telah kasih disampaikan ya, hari ini. sama-sama. Dari obrolan kita tadi, saya belajar bahwa pendidikan karakter di sekolah dasar bukan hanya penting, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi perkembangan anak-anak di masa depan. Saya juga semakin dasar, peran guru bukan hanya sekedar mengajar akademik seperti yang dikatakan Bapak Suparma tadi, melainkan juga membimbing serta menanamkan nilai dan menjadi teladan nyata di dalam kelas maupun di luar kelas. Semoga pengalaman dan pesan yang disampaikan Bapak Suparma menjadi inspirasi khususnya bagi saya dan teman-teman calon guru lainnya. Agar kelak kita dapat menjadi pendidik yang dengan hati yang penuh kesabaran dan fokus terhadap pembentukan karakter bagi anak-anak bangsa. Sekali lagi, terima kasih banyak Bapak Suparma. Sama-sama. Dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya Ria Angelia Permatasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.